Hafid. Beliau adalah pimpinan dari Pondok Pesantren Hamidul Quran Syafi'i di Yogyakarta di kajian Jumat pagi hari ini. Namun sebelum acara ini kita mulai, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Kami menyampaikan kepada para jamaah, khususnya jamaah putra, mas-mas, bapak-bapak, dan juga saudara-saudara sekalian bahwa hari ini hari Jumat kami ingatkan kembali kita punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan insya Allah untuk sholat Jumat pada siang hari nanti di Masjid Al-Faisal akan kita mulai pada pukul 11.45 dengan khotib dan imam Ustadz Budi Yahya LC. Dan kami harapkan kepada para jamaah untuk bisa hadir sebelum khotib naik. Dan pengumuman yang kedua, kami sampaikan kepada para jamaah yang mempunyai putra-putri yang remaja SMP ke atas, khususnya remaja muda-mudi di lingkungan Masjid Al-Isyad ini, bahwa insya Allah di hari Sabtu tanggal 4 Juli kita akan mengadakan training manajemen kurban dan penyembelihan syar'i dengan menghadirkan beberapa tenor dari jurus wilayah Indonesia di Yogyakarta, itu pada para jamaah yang mempunyai putra-putri yang sudah remaja, yang sudah akhir balik SMP ke atas. Kami harapkan untuk bisa diajak untuk hadir ke Masjid Al-Isyad ini. Kita akan bersama-sama belajar tentang manajemen kurban dan penyembelihan secara syar'i dan halal thayyib. Insya Allah akan disediakan oleh Masjid Al-Isyad berupa hewan untuk praktek, yaitu sejumlah 3 ekor kambing. Kemudian pengumuman selanjutnya, bahwa Masjid Al-Isyad masih membuka peluang-peluang untuk Bapak Ibu bisa berdonasi melalui program-program yang sudah kami siarkan, sudah kami sampaikan melalui kotak-kotak infak yang sudah ada. Dan salah satu kotak infak yang saat ini kita pasang, kotak infak baru, yaitu untuk program sedekah sumur bor. Kami memasang baru ada 1 titik di Masjid Al-Isyad ini, dan insya Allah akan kita indikasi nanti untuk kotak infaknya, dan bisa kita pasang beberapa titik di Masjid Al-Isyad ini, ya, untuk program sumur bor dan juga untuk program bantuan kemanusiaan di Islam. Untuk itu, bahwa Bapak Ibu sekalian yang ingin berdonasi secara spesifik, Masjid Al-Isyad sudah menyampaikan program-program yang sudah tercatat pada kotak infak. Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kajian pada pagi hari ini kita mulai, maka kita awali dulu dengan kita bersama-sama membaca bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita lanjutkan dengan beberapa zikir pagi. Kita mulai dari Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi sam'i, Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfiru asli syai'i kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk itu maka kita dengarkan, kita simak bersama kajian bersama Ustaz Ibnu Sultan MSI, yang insya Allah akan nanti kita selesaikan sampai 15 menit setelah waktu syuruk. 15 menit setelah waktu syuruk, dan semoga setelah itu Bapak Ibu bisa mengerjakan sholat syuruk. Sekian dari kami, bila taufik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam kata kita yang sudah sampai surah Yunus ayat yang ke-99, juz 11 halaman 45. Ulangi, surah Yunus ayat 99, juz 11 halaman 45. Sebelum itu kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah. Wa yaj'alu rijsa 'ala alladhina la ya'qilun. Wa yaj'alu rijsa 'ala alladhina la ya'qilun. Qul inzuru madza fis samawati wal ardh. Qul inzuru madza fis samawati wal ardh. Wa ma tughnil ayatu wan nudhuru 'an qaumin la yu'minun. Wa ma tughnil ayatu wan
خلوا من قبلهم فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين حقا علينا ننجي المؤمنين. Begitu sekian, insyaallah kita lanjutkan di pekan depan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah Masjid Al-Irsyad, semoga semuanya dalam keadaan sehat, diberikan umur yang panjang dalam taat, diberikan kemudahan dalam ibadah, diberikan istiqamah, diberikan husnul khatimah. Bapak Ibu, insyaallah di kesempatan pagi ini kita semuanya insyaallah akan kembali melanjutkan pembacaan sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ringkaskan, kita ambilkan dari kitab Khulasatul Yakin dengan beberapa penjelasannya. Dan sampai pada pembahasan Yahudi Madinah, jadi orang-orang Yahudi Madinah. Di Madinah itu heterogen, ya. Madinah itu dulu namanya adalah apa? Yathrib, namanya Yathrib. Dan duta pertama dari Rasulullah SAW sebelum beliau hijrah untuk berdakwah di kota Yathrib adalah sahabat yang namanya siapa? Kita murojaah sedikit. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Ya, jadi sahabat yang diutus ke kota Yathrib untuk berdakwah, yaitu sahabat yang namanya siapa? Mus'ab bin Umair. Sehingga banyak yang kemudian mendapatkan hidayah Islam. Ya, di Yathrib ada banyak yang keyakinan. Ya, di antaranya adalah sebagian masih dalam kesyirikan. Ya, di sana ada suku Aus dan Khazraj. Kemudian juga dari kalangan orang-orang apa? Yahudi. Karena orang Yahudi dulu ya berpindah-pindah. Ya, berpindah-pindah dan memang menunggu datangnya Nabi yang terakhir diutus. Ya, jadi cari tempat yang diprediksi itu nanti Nabi akan ada di sini. Dan di antara patokannya adalah tempat yang dicari adalah tempat yang banyak tumbuh
Jadi di antara tanda nanti Nabi yang terakhir itu adalah Nabi tersebut akan tinggal di satu tempat yang banyak tumbuh pohon kurma. Makanya orang-orang Yahudi mencari tempat dan ketemulah Yatsrib. Ya, ini Madinah yang dikenal banyak pohon kurma, sehingga mereka banyak tinggal di kota Yatsrib, Madinah. Ya, terkadang konflik dengan orang-orang di situ, ya, konflik dengan suku Aus, Khazraj, segala. Namanya juga Yahudi sering bikin masalah ya. Jadi konflik dengan orang-orang dari kalangan Aus dan Khazraj. Ya, sering terjadi perang, kadang dimenangkan oleh orang Yahudi, kadang dimenangkan oleh dari kalangan Aus dan Khazraj. Gitu ya. Ya, menang kalah kadang biasa. Nah, di sini kita baca ya, Yahudi Madinah. Lama ra'at Yahudi Madinah intishar al-Islam fiha adharu al-adawata lil muslimin. Ketika Yahudi Madinah melihat perkembangan Islam di kota Madinah ini Yatsrib, adharu al-adawata lil muslimin. Mereka mulai menampakkan permusuhan secara terang-terangan kepada kaum muslimin. Ya, jadi ketika agama Islam sudah mulai berkembang di Madinah, yang awalnya tadi melalui seorang sahabat, siapa tadi namanya? Mus'ab bin Umair. Ya, terlebih ketika Rasul SAW berhijrah ke kota Madinah, semakin banyak yang menjadi pengikut dari Nabi kita Muhammad SAW, sehingga menjadikan orang-orang Yahudi tidak senang. Wa akhadhu yastahiduna fi raddihim 'anil Islam, dan mereka orang-orang Yahudi itu mulai berusaha untuk mengembalikan mereka ke keyakinan sebelumnya ya dari Islam. Jadi orang-orang di Yatsrib yang dulunya musyrikin masuk Islam, orang Yahudi tidak senang. Tidak senang ketika banyak orang yang masuk Islam, hanya orang yang mendapatkan hidayah, tidak senang. Pengennya jadi orang kayak berjalan, ya, nggak pengen mereka mendapatkan hidayah Islam. Ya, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim." Ya, orang-orang ahli kitab mereka berangan-angan pengen untuk mengembalikan kalian ke keyakinan sebelumnya, yaitu kesyirikan. Ya, setelah kalian mendapatkan hidayah Islam, yang mendapatkan beriman. Ya, jadi mereka itu pengen agar orang-orang yang mendapatkan hidayah Islam tertancap keimanan agar kembali ke keyakinan ya, kesyirikan mereka. Wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran, agar menjadi kafir lagi. Kenapa? Hasadan min 'indi anfusihim, karena hasad. Ya, karena hasad. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyikapi fenomena yang seperti itu? Dan orang kafir itu kadang-kadang ya seperti itu. Dari dulu sampai sekarang, kalau ada orang mendapatkan hidayah, nggak senang, ya, mendingan jadi kayak bulan, ya, nggak senang, ya, yang dulu mungkin belum berjilbab, kemudian mendapatkan hidayah untuk mau berjilbab, ini nggak senang, lebih bagus kalau usah pakai jilbab kayak gereja, ya, ketika dulu nggak pernah sholat, kemudian dapat hidayah sholat, ya, masih lebih mending kayak dulu, ya, sekarang malah jadi aneh, ya, itu di antara karakter Yahudi. Wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim. Orang ahli kitab itu berangan-angan ingin mengembalikan kalian ke keadaan kalian sebelumnya, yaitu keadaan kafir, ya. Hasad dan cinta karena hasad. Maka
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam menyikapi fenomena seperti ini, fa'fu wasfa, maka maafkan saja. Jadi keagungan agama Islam. Jadi sudah nggak usah terlalu diambil hati. Fa'fu, dan dimaafkan. Wasfa, berlapang dada. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perintah Allah. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha mampu atas segala apa? Yang satu, belum turun perintah untuk memerangi mereka. Maka Allah memerintahkan nabinya dan kaum muslimin untuk bersikap memaafkan dan lapang. Padahal mereka suka mengganggu. Tapi kata Allah untuk tetap bersabar. Maka di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira." Dan kamu akan mendengar, akan sering mendengar, sungguh kalian akan mendengar dari orang-orang ahli kitab sebelum kalian dan dari orang-orang musyrik adzan katsira, gangguan yang sangat banyak. Jadi Allah sudah katakan nanti kalian akan mendapatkan gangguan yang sangat banyak dari lisan-lisan mereka. Akan banyak dibuli, banyak diganggu. Maka Allah menyebutkan wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu bersabar, wa tattaqu, dan kalau kamu konsisten menjadi orang yang bertakwa, fokus untuk tetap menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, fa inna dzalika min azmil umur. Itu termasuk urusan yang sangat bagus. Urusan tekad yang sangat bagus. Jadi sunatullah, orang mendapatkan hidayah Islam, mengamalkan syariat Islam, itu akan ada orang yang ganggu. Tapi kata Allah, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Itu sudah terjadi jatuh. Ketika banyak orang musyrikin yang kemudian mendapatkan hidayah Islam, diprovokasi oleh orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik yang lain, dengan gangguan-gangguan yang sangat banyak. Tapi Allah menyebutkan wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil. Jika kamu bersabar, jika kamu bertakwa, satu urusan yang sangat baik. Jadi Bapak Ibu semuanya, gangguan terhadap agama Islam, umat Islam ketika mereka mendapatkan hidayah, berusaha untuk istiqomah di atas ajaran Islam, ketika diganggu, itu sudah sunatullah. Sudah apa? Sunatullah. Diganggu. Dulunya masih dalam kesyirikan, kemudian mendapatkan hidayah, akan diganggu. Lebih bagus, lebih baik yang baik. Ketika dulu masih terjun dalam dunia kemaksiatan, mendapatkan hidayah Islam, meninggalkan dunia kemaksiatan, diganggu. Masih penting yang kaya dan yang lainnya. Nah itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bagaimana perilaku orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Wa kan min qablu yukhbiruna 'ala al-madinati bi nabiyyin yub'ats. Adapun mereka sebelumnya sebetulnya yukhbiruna 'ala al-madinati bi nabiyyin yub'ats. Padahal orang-orang Yahudi itu dulunya memberikan kabar kepada orang-orang Arab Madinah bi nabiyyin yub'ats, dengan adanya nabi yang akan diutus. Jadi orang Yahudi ini tadi sudah sebutkan sering tengkar, sering perang sama penduduk situ, di kalangan Aus dan Khazraj. Kadang menang, kadang kalah. Kalau pas kalah ngancem-ngancem. Ini bentar lagi mau datang waktunya Nabi yang akan diutus. Sudah dekat waktunya. Nanti kalau Nabi yang diutus itu sudah datang, kami akan menjadi pengikutnya,
dan kami akan memerangi kalian. Awas, nanti kami akan memerangi kalian setelah datang Nabi yang akan diutus, dan kami akan bantai kalian. Jadi mereka kan ahli kitab, tahu ada alamat-alamat Nabi akan diutus. Kalau orang musyrikin kan nggak ada panduan kitab. Ya, jadi ketika ahli kitab ini kalah, ngancem-ngancem orang musyrikin. Pas nanti kalau pastinya sudah datang, kami akan menjadi pengikut Nabi tersebut dan kami akan mengalahkan kalian. Ya, begitu. Ya. Kemudian Qaruba zaman, Nabi yang ditunggu itu sudah datang, sudah dekat datang waktunya. Falamma bu'itsa, ketika benar-benar Nabi yang diutus itu sudah datang, ya, sudah diutus dan mereka tahu itu, ya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sebetulnya mereka itu mengenal Nabi yang diutus tadi, Nabi paling akhir, sudah tahu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi ciri-ciri Nabi akhir itu tahu, ada ciri-cirinya. Ahli kitab tahu ini Nabi, ya, tahu. Tapi ternyata, ya, ista'lama ru'asa'uhum ayyakunan nabiyyu minal 'arab. Tapi para pembesar mereka merasa besar, ya, menolak karena nabinya datang dari kalangan Arab, bukan dari kalangan Bani Israel. Enggak mau. Mereka gengsinya tinggi. Ini orang Yahudi gengsinya sangat apa? Tinggi. Yang enggak mau. Ya. Ketika Nabi yang diutus itu bukan dari kalangan jalur keturunan mereka enggak mau ikut. Padahal sebelumnya tadi kan ngancam-ngancam orang musyrikin. Awas nanti kalau Nabi ini sudah datang, kami akan bergabung dengan Nabi tersebut dan akan berperang dan mengalahkan kalian. Tapi setelah Nabi betul-betul diutus, tahu bukan jalur keturunan mereka, enggak mau tolak. Hasad dan bintin dianfusi, karena hasad enggak suka. Ya, karena kita ketahui Nabi Ibrahim alaihissalam punya dua putra, yaitu siapa? Ya, Ismail sama siapa? Ishak. Ya, Ismail sama Ishak. Nah, dari jalur Ishak inilah, ya, terlahir nabi-nabi dari kalangan Bani apa? Setiap nabi datang sering dimusuhi oleh mereka. Nabi sendiri dimusuhi. Ya, Nabi Bani Israel itu sering disakiti sama pengikutnya. Ya. Dan dari jalur Nabi Ismail itu nggak ada nabi sebelumnya. Terus terjadi kekosongan. Nah, kemudian baru ditutuplah Nabi paling akhir dari jalur keturunan Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nah, mereka akhirnya hasad, marah, kok tidak dari keturunan jalur siapa? Ishak. Ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, Ishak, kemudian apa? Yakub. Nah, Nabi Yakub ini yang dikenal nama lainnya sebagai Israel. Makanya kalau dalam Quran disebut ya Bani Israel, artinya wahai anak-anak keturunan Yakub. Anak-anak keturunan siapa? Yakub. Ya, jadi ya, itu tadi karena tidak sesuai dengan dugaan mereka, ternyata Nabi akhir datang dari jalur Ismail alaihissalam, mereka menolak. Ya, mereka menolak dan kemudian berbalik memusuhi. Nah, ini kisah tentang permusuhan dari kalangan orang-orang Yahudi. Nah, orang Yahudi di Madinah itu ada 3 suku besar, namanya Bani, ya, Qainuqa, ya, kemudian Bani Nadir dan Bani, ya, Quraidah, ya, Bani Quraidah. Nah, ini suku-suku dari kalangan orang apa Yahudi. Ya, mereka memusuhi Nabi SAW dan para sahabatnya dengan banyak gangguan, baik lisan ataupun fisik. Ya, orang Yahudi diantaranya mereka pintar buat senjata, pintar dalam bisnis. Ya, Bani Qainuqa mereka punya pasar di Madinah. Ya, pasar, ya, Bani Qainuqa.
punya pasar dalam urusan bisnis, kita punya pasar. Nah, ketika Rasulullah SAW itu pulang dari Badr setelah menang melawan orang-orang musyrikin, Rasul berdakwah, ya, Rasul berdakwah agar mereka masuk Islam. Nah, mengenal bahwa ini Nabi yang mereka tunggu, mereka menolak. Nah, mereka mengatakan, ya, pantas saja kamu menang sama orang Quraisy. Orang Quraisy itu gak bisa berperang kok. Pantas. Coba kamu perang melawan kami. Kami ini pintar menggunakan senjata-senjata. Kami pintar buat senjata. Coba kalau kalian berani perang melawan kami, gitu. Jadi ditantang sama orang Yahudi. Kalau orang Quraisy nggak bisa perang, Pak, jangan mereka kalah sama kalian. Ya, nah gitu. Jadi lunjak, ya, lunjak. Padahal sebelumnya sudah ada perjanjian Piagam Madinah untuk ya berdamai, ya, dan saling bikin rusuh. Ya, muslimah datang ke pasar, baik mereka, ya, muslimah ini diusir, diganggu. Ya, ketika seorang muslimah ini berpakaian muslimah, ya, pengen dibuka auratnya, diusiri, diikat, kemudian ketika jalan terbuka auratnya. Nah, kemudian dijadikan bahan ketawa. Ketika ada seorang muslimah, ya, datang ke pasar mereka, diusiri, kemudian disingkap auratnya, sehingga orang-orang di sekitarnya dari kalangan itu ketawa-ketawa. Kayaknya muslimah ini menjerit, minta tolong. Kemudian datanglah seorang pemuda muslim, ya, terjadilah cekcok, kemudian kelahi, ya, kelahi. Nah, perkelahian itu dimenangkan oleh seorang muslim tadi, mati lah orang, ya, Yahudi tadi. Mana orang Yahudi? Kan itu pasar mereka. Kemudian dikeroyoklah pemuda muslim tadi, mati, nah, melanggar perjanjian, matilah, ya, meninggallah seorang muslim yang membela kehormatan muslimah tadi. Maka kabar ini sampai kepada Nabi SAW. Maka perkampungan, ya, Bani Qainuqa kemudian dikepung oleh kaum muslimin, nggak peduli. Padahal mereka orang yang dikenal itu tadi berperang, ya, punya ekonomi yang mapan, ya, kemudian dikepung oleh kaum muslimin, berhari-hari dikepung. Ya, mereka hanya berada di dalam benteng, ketakutan, berhari-hari dikepung, akhirnya mereka menyerah. Ya, setelah mereka menyerah, mereka akhirnya diusir dari Madinah. Ya, tidak boleh membawa senjata, hanya boleh membawa, ya, bahan makanan. Senjatanya diletakkan, diusir dari Madinah, dan yang terlibat dalam pembunuhan muslim yang ada di pasar tadi dikumpulkan kemudian dikisos. Yang nggak terlibat disuruh pergi. Yaitu kemuliaan Islam saat itu. Ya, karena untuk membela kehormatan seorang apa? Muslimah. Ya, kemudian pembunuh pemuda muslim yang membela muslimah itu kisos, kemudian satu kampung, satu suku diusir dari apa? Madinah. Ya, dan tidak boleh membawa senjata. Ya, itu Yahudi, ya, yang diusir dari apa? Madinah. Ya. Kemudian Bani Nadir, sama Bani Nadir juga melakukan pengkhianatan. Orang Yahudi itu suka berkhianat. Allah saja dikhianati kok. Ya, tentang kisah Ashabus Sabt. Ya, ya, nggak boleh cari ikan di hari apa? Dikhianati kok. Ya, ya, bahkan sudah diangkat perjanjian, diangkat gunung. Ya, itu pun kalau pas lagi kepepet turun. Tapi nanti kalau sudah merasa tenang, ngelanggar lagi orang Yahudi. Ya, demikian pula Bani Nadir. Ya, Bani Nadir juga sama, mengundang Nabi SAW. Karena perkembangan Islam sudah semakin bagus, nggak suka. Maka Bani Nadir mengundang Rasul dan para sahabatnya. Nah, ya, kemudian Rasul dan para sahabatnya, ya, datang ke tempat mereka. Biasa kan itu trik
Ya, zaman dulu sampai sekarang pun sama ya, pura-pura diundang tapi ketika diundang punya makan, ya punya makan, ya ditangkap atau apa, ya jadi dulu ya Nabi diundang ya bersama dengan para sahabatnya, ya. Nah, ketika Nabi SAW ya datang, mereka meminta Nabi dan sekitar 3 sahabat itu untuk diajak keluar. Tapi mereka sudah menyimpan senjata untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Nabi bocor, kemudian Nabi pulang. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan juga dalam kesempatan yang lain, Nabi datang ke perkampungan mereka itu sudah siap-siap untuk ditimpuk pakai batu. Nabi dikasih tahu oleh malaikat. Nabi pulang. Setelah itu Nabi mengumpulkan para sahabatnya, kemudian mengepung perkampungan Bani Nadir. Sama dikepung berhari-hari, ya mereka ngajak damai nggak mau, pokoknya dikepung sampai menyerah. Ya, setelah mereka menyerah, ya kemudian mereka juga diusir. Mereka kemudian juga apa? Ya, Bani Quraidah sama. Bani Quraidah juga melanggar perjanjian. Di antara perjanjian yang ke Madinah, kalau Madinah itu ya beragam kepercayaan tadi. Tapi dari berbagai kepercayaan tadi sudah sepakat tertuang dalam piagam Madinah. Kalau ada musuh dari luar mau menyerang Madinah, mereka harus siap-siap membela apa? Madinah. Kan keyakinannya diterukin. Tapi mereka punya satu kesepakatan. Kalau ada musuh dari luar yang akan menyerang Madinah, mereka bersatu untuk menghadapi musuh tersebut. Terjadilah perang Ahzab. Orang musyrikin bersama dengan sekutu-sekutu mereka mau menyerang apa? Madinah. Bani Quraidah belok, malah bilangnya siapa? Orang musyrik. Nah, ini jadi keadaan kacau. Wong mereka yang dulu janji mau bersatu menghadapi musuh dari luar, malah apa? Malah belok. Ya, maka setelah selesai pertempuran, ya, setelah selesai perang Ahzab, maka ya Bani Quraidah ini dieksekusi. Ya, kemudian apa? Dieksekusi. Yang sudah gede-gede, sudah laki-laki yang sudah balik dieksekusi. Ya, karena melakukan apa? Pengkhianatan. Ya, melakukan pengkhianatan. Saat keadaan sedang genting, berkhianat. Setelah selesai urusan, akhirnya mereka dieksekusi. Ya, nah ini tentang pengkhianatan dari orang-orang apa? Yahudi. Ya. Wa kana yusa'iduhum 'ala 'amalihim hadza jama'atul munafiquna min 'arbil Madinah. Ya, adapun ya dalam kondisi ini ya yusa'iduhum 'ala, nah, mereka orang munafik. Ya usul Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh pimpinan mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh orang apa? Munafik. Tokoh orang munafik adalah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, ternyata banyak yang masuk apa? Islam. Meninggalkan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka sakit hatilah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Mau frontal nggak berani, karena pengikutnya lebih banyak. Mau frontal nggak berani. Maka terpaksalah menampakkan apa? Keislaman. Tapi di balik itu, ya sering mengganggu kaum muslimin dan bekerja sama dengan orang apa? Yahudi. Dengan 3.000 pasukan, kaum muslimin dimobilisasi oleh Rasulullah SAW sehingga siap untuk menghadapi orang muslimin yang 300 ini diperangi pulang sekalian. Dan jadi duri dalam daging perangi saja. Tapi Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain menolak usulan itu. Lebih baik fokus ke yang lebih apa? Besar. Akhirnya dibiarkan. Yang 300 itu biarin aja. Ya, fokus dengan yang 700.
Ini pelajaran sangat penting ya. Terkadang seseorang itu kadang ketika menghadapi gangguan itu pikirannya berubah, fokusnya ngurusi yang lebih kecil, sehingga urusan besarnya malah terluput. Coba bayangkan kalau Rasul dan para sahabatnya malah ngurusi yang berapa? 300. Kekuatannya akan lemah. Dari kita sudah memerangi yang 300, kemudian masih harus menghadapi yang berapa? 3000. Maka dengan ya kebijakan dan kebijaksanaan Nabi SAW membiarkan yang 300 pulang biarin aja pulang. Ya, kemudian tetap melanjutkan perjalanan menuju apa? 700 pasukan yang tersisa. Ini menunjukkan peran besarnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Sering memprovokasi. Ya. Kemudian malam ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam minhum, ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah melihat gelagat dari orang-orang Yahudi yang banyak melakukan permusuhan dengan kaum muslimin, walaupun tadi belum terlalu frontal ya, kemudian nanti endingnya tadi diusiri, tapi sebelumnya ya Rasul sudah melihat gelagat mereka yang enggak suka. Maka apa damahum ahdan, maka Rasulullah SAW membuat perjanjian. Tadi disebutkan perjanjian piagam Madinah, membuat perjanjian. Ala yu'tu, agar orang Yahudi itu jangan ganggu Nabi. Kalau mereka mau tinggal di Madinah, ya silahkan tinggal di Madinah. Mau mengajarkan agamanya Yahudi, ya itu agamanya mereka. Tapi jangan ganggu. Ada orang tertarik masuk Islam kok diganggu, ya kan? Ya sama-sama berdakwah, jangan diganggu. Ya, ana yu'tu wala yuharibuhu. Nanti Rasul dan para sahabatnya juga berjanji tidak akan perangi mereka, asal mereka tidak ganggu. Karena jumlah pasukan kaum muslimin lebih banyak dari orang apa? Yahudi tadi. Ya. Wala yata'arradu li dinihim. Dan Rasul tidak akan mengganggu agama mereka. Nah ini toleransi sebetulnya. Nabi membiarkan mereka, Nabi tidak akan ganggu agama mereka, asal mereka tidak ganggu. Ya, jangan ganggu. Ya, akal munafiquna, ada orang munafik, fakanu yaqbalu minhum ya ma'ruha. Mereka ya menampakkan ya seakan-akan sebagai orang apa? Ya, Islam. Ya, wayat hukum abalah, tapi sebetulnya menyembunyikan dalam hatinya apa? Ya, permusuhan. Ya, permusuhan. Ya, mereka seakan-akan bergabung dengan kaum muslimin, tapi dalam hatinya meninggalkan kaum muslimin. Enggak suka dengan kaum muslimin. Kalau ada momen orang Yahudi musuhi Nabi dan para sahabatnya ikut. Kalau orang muslimin musuhi Nabi dan para sahabatnya ikut. Ya, ini orang apa? Munafik. Nah ini sejarah singkat tentang kehidupan orang Yahudi di mana tadi di Madinah, ya, di Madinah. Ya, ya alhamdulillahnya negeri kita nggak ada apa secara resmi ya, nggak ada agama apa Yahudi dan nggak ada kedutaan apa Israel Yahudi. Semoga seterusnya nggak ada. Sebab kalau ada orang Yahudi itu biasanya bikin repot, bikin apa? Bikin rusuh, bikin apa? Repot. Alhamdulillah sudah benar. Ya, ini apa namanya para pendiri negeri kita ya menolak apa Yahudi. Karena Yahudi ini ya, mereka pendiri bangsa ini juga insya Allah banyak di antara mereka yang paham tentang agama. Ya, enggak mengizinkan Yahudi karena memang Yahudi itu pengkhianat. Ya, ini repot kalau ada Yahudi. Ada yang berkunjung, Ustaz. Gimana? Tapi ada yang berkunjung. Ya, kalau berkunjung mereka mendapatkan suaka, mendapatkan apa? Suaka. Kalau suaka itu umum ya, dilindungi. Kalau suaka itu dilindungi. Ya, dilindungi. Ya, biasa. Jadi saling melindungi itu apa? Ya, biasa. Memberikan suaka. Ya, bahkan orang muslimnya juga bisa melindungi orang muslim. Melindungi, boleh memberikan apa? Suaka. Ya, gitu ya. Tapi kita berdoa itu tadi Rasul saja sampai
Yahudi. Masa kita mau malah mendatangkan orang-orang Yahudi. Semoga Allah jaga negeri kita ya, istilahnya jangan sampai orang Yahudi ada di negeri kita berarti resmi, bukan kita besar repot ya. Semoga Allah jaga negeri kita ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pagi ini. Semoga manfaat. Allah Ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.